Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di PJJ Sejarah Indonesia. Dan kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai Orde Baru. Tapi untuk kali ini kita fokus membahas runtuhnya Orde Baru. Untuk runtuhnya Orde Baru itu sendiri dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, krisis multidimensional. Dan yang kedua adalah adanya tuntutan dan agenda untuk melaksanakan reformasi. Tapi sebelum kita lanjut nih ke kedua latar belakang ini, kita mau flashback dulu keberhasilan apa aja yang diraih oleh Soeharto semasa pemerintahannya. Di sini saya merangkum 3 keberhasilan yang dicapai oleh Soeharto. Yang pertama dalam bidang pembangunan. Soeharto berhasil sebagai motor penggerak dalam bidang pembangunan itu sendiri, dan bukti nyatanya dia berhasil melaksanakan program pembangunan seperti program Pelita atau Repelita, dan juga membangun gedung-gedung sekolah seperti gedung-gedung SD dan SMP. Yang kedua adanya swasembada beras pada tahun 1984, dan ini mendapatkan penghargaan dari FAO atau Food Agriculture Organization pada tahun 1985. Dan keberhasilan yang ketiga adalah dalam bidang kesehatan yang berhasil melaksanakan program KB dan juga penyuluhan-penyuluhan di Posyandu. Lantas dengan keberhasilan ini tidak semata-mata dong membawa pemerintahan Soeharto sampai seumur hidup. Dan puncak pemerintahan dari Soeharto itu sendiri itu sampai di tahun 1997 sampai 1998. Ada apa sih yang terjadi di tahun ini? Nah, untuk latar belakang yang pertama itu tadi ada krisis multidimensional. Yang terjadi di tahun 1997 itu adalah krisis multidimensional yang berimbas dalam berbagai bidang seperti mengakibatkan krisis moneter, krisis ekonomi juga, krisis politik, krisis sosial, dan krisis kepercayaan. Pertama kita harus paham dulu tuh apa itu krisis multidimensional. Krisis multidimensional adalah krisis yang terjadi dalam berbagai bidang dan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Makanya tadi imbasnya itu kena ke moneter juga, ke ekonomi juga, dan juga ke krisis politik dan hukum. Oke, kita akan mengkaji satu persatu dari krisis yang terjadi tersebut. Yang pertama, kita lihat dari krisis moneter. Untuk krisis moneter ini sendiri sebenarnya berawal dari krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, di mana terjadinya depresiasi nilai mata uang baht terhadap mata uang dolar. Itu mengakibatkan guncangnya nilai tukar mata uang negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia sendiri. Maka terjadilah inflasi yang mengakibatkan Indonesia atau pemerintah Indonesia harus melakukan pinjaman terhadap lembaga keuangan luar negeri seperti IMF. Kemudian kita kaji dari segi ekonomi. Krisis yang kedua tuh krisis ekonomi. Untuk krisis ekonomi sendiri jelas karena memang krisis moneter tadi melanda Indonesia juga, itu akan mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia, di mana di sini Indonesia menumpuk utang dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan asing seperti IMF atau International Monetary Fund, dan ini mengarahkan Indonesia atau mengarahkan kebijakan Indonesia itu dalam kebijakan ekonomi liberal, dan syarat-syaratnya itu harus memberhentikan subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Ini tentunya sangat berpengaruh besar dalam perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan ekonomi liberal tadi,
masuk juga lah investor-investor asing seperti investor dari Cina yang menjalankan perusahaannya di Indonesia. Tentunya dengan masuknya investor asing ini membuat investor-investor domestik itu kalah saing, dan bank-bank swasta yang ditutup memberhentikan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Serta yang keempat di sini, pembangunan yang tidak merata mengakibatkan ekonomi Indonesia itu tidak seimbang antara pusat maupun daerah. Dan yang kelima adalah dengan adanya kelangkaan bahan pangan yang disebabkan oleh inflasi tadi, mengakibatkan kenaikan harga, dan ini mengarahkan Indonesia pada garis kemiskinan karena tadi meningkat tuh pengangguran. Sementara untuk pengangguran sendiri sampai mencapai data 20 juta orang dari angka angkatan kerja. Dan itu jumlah yang sangat besar sih. Jadi mengarahkan Indonesia pada kemiskinan, dan krisisnya itu benar-benar sangat jatuh. Untuk yang ketiga itu adalah krisis politik dan hukum. Jadi menjelang tahun 1998, politik Indonesia itu kacau balau. Jadi banyak yang protes karena hasil pemilu di tahun 1997 yang kembali memenangkan Golkar dengan presidennya itu Soeharto. Kok Golkar mulu sih yang menang-menang terus gitu. Jadi dengan menangnya Golkar ini ditolak oleh berbagai pihak yang menilai bahwasanya pemilu dalam Orde Baru itu banyak melakukan penyelewengan. Bahkan hukum juga dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk pemerintah, sehingga supremasi hukum itu tidak ada. Jadi lemah, gak adil ya. Itu dia kalau dari segi krisis politik dan hukum. Lantas bagaimana untuk krisis sosial? Nah, walaupun tadi si Soeharto berhasil dalam bidang pembangunan, tapi itu tidak serta-merta membawa keadilan sosial tadi. Pembangunan yang tidak merata mengakibatkan kesenjangan sosial. Misalnya tuh untuk membuat untuk jadi pejabat, misalnya hanya orang-orang terdekat yang bisa menjadi pejabat pemerintah tadi. Jadi terdapat kolusi atau juga, dan hal ini membuat pemerintahan itu berjalan dengan tidak mulus. Walaupun dilakukan pembangunan secara tidak merata, bahkan tindakan korupsi membuat kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya gitu deh. Terus dengan adanya kesenjangan sosial tadi, maka tingkat kriminalitas semakin meningkat. Maka di bulan Januari tahun 1998 terjadilah tuh kerusuhan terhadap etnis Tionghoa. Kalau kalian pernah dengar, disinilah masanya dijarah harta dari etnis Tionghoa. Bahkan perempuan-perempuan Tionghoa itu banyak yang diperkosa. Karena memang kecemburuan tadi Cina berhasil mengembangkan ekonomi di Indonesia sendiri karena memang sistem ekonomi liberal tadi. Kemudian yang kelima ada krisis kepercayaan. Dengan maraknya krisis itu tadi, dari segi ekonomi juga, sosial, politik, dan hukum itu semakin membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu semakin minim. Jadi ketika Soeharto tadi menang sebagai presiden di tahun 1997, mereka menolak dengan keras, dan bahkan di tahun 1998 para mahasiswa melancarkan berbagai aksi demonstrasi. Contohnya seperti apa demonstrasi mahasiswa UI di tanggal 19 Februari 1998. Ada juga tragedi yang paling besar, yang paling mempengaruhi runtuhnya Orde Baru itu sendiri adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Tragedi ini sendiri
merenggut 4 nyawa korban dari mahasiswa, di mana pada saat itu mereka mengupayakan agar demonstrasi itu hanya terjadi di depan rektorat dari Universitas Trisakti. Namun mereka itu sesuai arahan dari aparat ya, tapi mereka mengubah strategi supaya aspirasi mereka benar-benar didengar. Maka mereka memindahkan lokasi untuk berdemonstrasi itu di depan MPR dan DPR. Maka ketika itu terjadi bentrok antara aparat dengan mahasiswa, bahkan bentrok tersebut menggunakan senjata juga, aparat menggunakan senjata, sehingga mengakibatkan terbunuhnya 4 korban dari mahasiswa Universitas Trisakti. Yang pertama di sini ada Heri Hartanto, yang kedua ada Elang Mulia Lesmana, yang ketiga ada Hendriawansi, dan yang keempat adalah Hafidin Royan. Keempat korban ini dianggap sebagai pahlawan yang berupaya untuk mewujudkan aspirasi masyarakat pada masa menjelang runtuhnya Orde Baru. Selain dari Jakarta, juga terjadi aksi mahasiswa di Yogyakarta dan Surabaya. Kalau di Yogyakarta sendiri itu mendapat protes dari Moses Gatotkaca yang dia tertembak karena demonstrasi tersebut. Dan di Surabaya ada Hendriawan dan juga Bimo Petrus, merupakan mahasiswa yang sampai saat ini gak jelas kabarnya. Sejak 1 April tuh mereka terkabar hilang. Nah, itulah dia mengenai kerusuhan-kerusuhan, bahkan akhir dari krisis yang terjadi dari krisis multidimensi itu, bahkan mengambil reaksi dari mahasiswa dengan cara berdemonstrasi. Dan di sini kita sampai kepada latar belakang yang kedua, yaitu adanya tuntutan agenda reformasi. Tentunya adanya tuntutan untuk melaksanakan agenda reformasi ini tentunya dilatar belakangi oleh yang pertama tadi, karena berbagai kericuhan yang terjadi itu ya membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang jelas. Akankah mengambil langkah reformasi atau mempertahankan pemerintahan? Nah, dengan berbagai kericuhan itu, maka ketika Soeharto kembali pada tanggal 15 Mei dari konferensi Kairo di Mesir, dia mengadakan pertemuan tuh sama petinggi-petinggi negara, membahas mengenai situasi yang sedang ricuh itu, gimana kira-kira bisa ditangani enggak, kira-kira gitu. Ternyata di tanggal 16 Mei 1998, Harmoko yang merupakan pimpinan DPR menjumpai Soeharto tuh. Gini nih Pak, tuntutan ini harus saya sampaikan kepada Bapak, karena memang ini gak bisa dihindari lagi. Maka tuntutan-tuntutan yang dari aspirasi mahasiswa tadi disampaikan oleh Harmoko tadi. Maka aspirasi yang disampaikan itu ada 3. Yang pertama, perlu melaksanakan reformasi total, yaitu menghentikan rezim Orde Baru, yang artinya Presiden Soeharto juga harus mengundurkan diri, dan melaksanakan sidang istimewa MPR, mengingat begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan semasa Orde Baru, sehingga perlu dilaksanakan sidang istimewa MPR untuk membahas pemerintahan selanjutnya. Dan dilanjut lagi tuh 16 Mei 1998 itu ketika si Harmoko menyampaikan usulan reformasi tadi, tuntutan reformasi tadi, ternyata Soeharto malah jawab tuh, oke lah, kalau kita mau mengadakan reformasi ya silahkan, kita akan melaksanakan reformasi. Itu tanggapan untuk tuntutan yang pertama. Kemudian untuk tuntutan yang kedua, dia masih berharap tuh dia diterima. Oke,
saya akan memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara mereshuffle kabinet, atau saya akan rombak tuh posisi pemerintahan, posisi menteri-menteri dari posisi yang satu ke posisi yang lain supaya lebih baik. Dan itu dikira akan menyelesaikan tuntutan yang kedua, memenuhi tuntutan kedua. Untuk menjawab tuntutan ketiga, oke, kita akan gunakan wewenang untuk melindungi rakyat sesuai TAP MPR nomor 5998 katanya. Tapi walaupun dengan berbagai dengan sangatlah Soeharto mengharapkan bahwasannya pemerintahnya akan tetap aman, tapi sebaliknya dia harus mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan. Bahkan dilanjut lagi tuh dengan kedatangan Ki Danjar Kartasasmita untuk menemui Soeharto yang merupakan salah satu menteri dari Kabinet Pembangunan. Dia menyampaikan sepucuk surat yang sudah ditandatangani oleh 14 menteri, dan mereka menyatakan Presiden Soeharto untuk mundur, dan mereka menolak apabila mereka dimasukkan dalam kabinet reshuffle. Dan keadaan ini tentunya membuat Soeharto sangat terpukul dan tidak ada pilihan lain tuh, harus mengundurkan diri. Dan pada akhirnya karena memang gak ada pilihan lain, Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan tadi Soeharto meminta B.J. Habibie untuk mempersiapkan diri menggantikan Soeharto dalam menjalankan pemerintahan karena dia akan mundur dari jabatannya. Lalu di sini ada tuntutan dan agenda reformasi. Dia pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dan ia digantikan oleh B.J. Habibie yang awalnya adalah wakil presiden. Dia diangkat menjadi presiden, dan sejak saat itu turunlah Soeharto dan berhentilah jabatannya sebagai presiden. Dengan itu berakhirlah masa Orde Baru dan menjadi awal lahirnya reformasi. Apa aja sih tuntutan dalam pelaksanaan reformasi tersebut? Di sini ada 6. Yang pertama adalah tegakkan supremasi hukum yang lebih adil, karena memang sebelumnya hukum itu sangat lemah. Yang kedua, pemberantasan kolusi dan nepotisme atau KKN. Serta yang ketiga ada tuntutan untuk mengadili Soeharto dengan kroni-kroninya. Dan tuntutan yang keempat adalah untuk melaksanakan amandemen UUD 1945. Yang kelima, pencabutan dui fungsi ABRI. Dan yang keenam adalah pelaksanaan otonomi daerah. Nah, itulah dia tuntutan reformasi yang diinginkan oleh kaum reforman. Dan alhasil dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei itu menjadi tonggak lahirnya reformasi. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di PJJ berikutnya. Good morning.